萧家、萧炎。 Halo semua, kembali lagi bersama Mimin. Apa kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan Mimin doakan sehat selalu, panjang umur, murah rezeki. Amin. Mimin akan kembali mendongeng alur cerita film yang berjudul Battle Through the Heavens. Dan mohon maaf apabila tidak sesuai dengan videonya ya. Karena alur yang Mimin sampaikan ini belum dirilis filmnya. Mimin ingatkan kembali konten ini full spoiler, yang tidak suka boleh di skip ya. Yang suka semoga terhibur. Tanpa basa-basi kita mulai. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Di langit yang jauh, dua bayangan Yunsan mengayunkan tinjunya yang berisi kekuatan mengerikan, menghantam keras ke arah kepala Xiaoyan di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Sama seperti semua orang yang berpikir bahwa akan sulit bagi Xiaoyan untuk melarikan diri dari malapetaka ini. Wajah semua orang benar-benar kusam saat mereka menyaksikan dua bayangan yang meledak menjadi kehampaan di langit. Bahkan Jia Xingtian dan yang lainnya juga merasa tercengang. Sebagai orang-orang dari level Do Huang, mereka dapat dengan jelas merasakan kekuatan dari kedua bayangan tersebut. Mereka bukan semacam bayangan ilusi, sebaliknya itu adalah tubuh energi nyata yang Yunsan gunakan, beberapa teknik rahasia untuk dipanggil. Terus terang hanya dua bayangan ini yang mungkin setara dengan Do Huang yang kuat. Kekuatan ini, Hai Bodong yang tergantung di udara menatap Xiaoyan yang mengambang di langit dengan sikap tertegun. Dia merasakan energi tak terbatas yang tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh Xiaoyan. Beberapa saat kemudian, kejutan yang menyenangkan tiba-tiba muncul di matanya. Apakah orang ini akhirnya bisa menggunakan kekuatan tersembunyi itu? Apa yang terjadi? Kekuatan Xiaoyan tampaknya tiba-tiba melonjak naik beberapa kelas. Jia Xingtian menoleh dan menatap Fama saat dia berkata dengan kaget. Ini aku juga tidak tahu. Kekuatan yang dipancarkan dari tubuhnya bahkan lebih kuat dari milikku. Fama menggelengkan kepalanya. Di atas beberapa reruntuhan, mata cantik Yun Yun menatap lokasi di mana Xiaoyan berada. Di tanah terbuka yang benar-benar berantakan, para murid dari sekte misi Cloud juga menatap langit dengan bodoh. Bayangan kuat yang bahkan sulit ditahan oleh Do Huang yang kuat telah dihancurkan oleh Xiaoyan, yang hanyalah seorang Dadoshi. Ini benar-benar pukulan bagi murid-murid sekte misi Cloud yang selalu memandang Yunsan sebagai dewa di dalam hati mereka. Ketika bayangan itu menghilang, Yunsan yang merupakan tubuh aslinya segera merasakan dengan cepat menjauh dari Ratu Medusa dan memperhatikan Xiaoyan, yang berada tidak jauh dengan ekspresi yang sangat muram. Benar-benar tidak terduga bahwa orang ini sebenarnya masih menyembunyikan kartu asnya. Kekuatan agung yang melonjak keluar dari tubuh Xiaoyan di langit berangsur-angsur menghilang. Akhirnya itu benar-benar ditarik ke dalam tubuh Xiaoyan. Dia menundukkan kepalanya dan acuh tak acuh menyapu Yunsan dengan sepasang mata yang diselimuti oleh api berwarna hijau dan putih. Pemimpin sekte misi Cloud hanyalah sebatas ini. Aku ingin pergi hari ini. Kalian tidak memiliki kekuatan untuk menghentikanku. Ekspresi Yunsan menjadi sedikit muram. Aku benar-benar meremehkanmu. Benar-benar tidak terduga bahwa kamu masih menyembunyikan kekuatan mengerikan di dalam tubuhmu. Namun, kupikir kekuatan ini bukanlah sesuatu yang benar-benar menjadi milikmu, bukan? Dengan pengalaman Yunsan, dia tahu bahwa tidak peduli seberapa hebat bakat Xiaoyan atau seberapa tinggi tingkat pil obat yang dia konsumsi, tidak mungkin bagi Xiaoyan dapat menandingi Dozong yang kuat. Terlepas dari milik siapa kekuatan ini, setidaknya ini membuatku bisa mengendalikannya seperti lenganku sendiri. Xiaoyan mengangkat tangannya sedikit, api putih tebal melonjak keluar. Menggunakan item eksternal untuk meningkatkan kekuatanmu hanyalah sementara. Aku tidak percaya bahwa kamu dapat mempertahankan kekuatan ini untuk waktu yang lama. Yunsan dengan dingin tertawa. Terlepas dari seberapa kuat dirimu, jika aku membiarkanmu berhasil pergi setelah kamu membunuh seorang tetua dari sekte, wajah apa yang akan dimiliki sekte kami untuk terus berdiri di kekaisaran Jiama? Kamu bisa mencoba. Wajah Xiaoyan ditutupi dengan ketidakpedulian. Selama bertahun-tahun tidak ada satu orang pun yang bisa pergi ketika aku, Yunsan, ingin menahan mereka. Mata Yunsan sedingin es, tangannya dengan cepat membentuk segel.
Hei, kamu telah menggertak muridku. Hari ini aku ingin melihat bagaimana kamu akan menahanku meskipun kekuatanku hanya sekitar 20 hingga 30% dari kekuatan penuhku. Xiaoyan bergumam pada dirinya sendiri dengan senyum dingin saat dia melihat cahaya berwarna putih di jari Yunsan yang sebagian terlihat. Tampaknya setelah merasakan pertempuran besar yang menakutkan yang meletus di langit, murid-murid sekte misi Cloud di bawah buru-buru melarikan diri ke balik beberapa batu besar. Hai Bodong dan yang lainnya di langit juga cepat mundur untuk beberapa jarak. Dalam pertarungan di level ini, bahkan gelombang energi sisa sangat menakutkan. Yun mengangkat kepalanya dan melihat dua orang yang saling bertentangan. Kecemasan tanpa sadar muncul di wajahnya yang cantik. Kebenaran bahwa Xiaoyan adalah Yaoyan langsung menghancurkan ketenangannya yang biasa. Emosi yang kacau menyelimuti hatinya menyebabkan dia lupa untuk memimpin murid-murid sekte misi Cloud yang berantakan. Guru, apakah kamu kenal Xiaoyan? Sebuah suara lembut tiba-tiba terdengar dari samping Yun. Dia terkejut ketika menoleh untuk melihat siapa itu, hanya untuk menemukan Nalan Yanran yang sedang menggigit bibirnya. Ketika dia melihat Nalan Yanran saat ini, tatapan Yun tiba-tiba tanpa sadar mulai melayang dan menghindar. Setelah hatinya berantakan untuk sementara waktu, dia menekan emosi dengan paksa sambil tersenyum menepuk bahu Nalan Yanran. Dan dengan lembut berkata, "Aku telah bertemu dengannya beberapa kali. Namun dia menggunakan nama samaran. Inilah mengapa aku merasa sangat terkejut ketika melihatnya. Dia sangat suka menggunakan identitas palsu untuk menipu orang lain," Nalan Yanran berkata dengan getir. Pria yang merupakan orang pertama yang membuatnya merasakan kekaguman dari seorang pria seumuran dengannya. Pukulan semacam ini bahkan lebih menyakitkan daripada dia kehilangan perjanjian 3 tahun. Mendengar ini, Yun menganggukkan kepalanya sambil merasakan hal yang sama. Dia menghela nafas, tiba-tiba melihat tatapan Nalan Yanran dan menatap langsung ke Xiaoyan. Dia sedikit tercengang seperti merasakan sesuatu. Ekspresinya sedikit berubah saat dia dengan lembut berkata, "Yanran, jangan bilang bahwa kamu telah jatuh cinta padanya." Nalan Yanran terkejut, dia buru-buru menundukkan kepalanya dengan panik. Tatapannya mengelak saat dia dengan paksa tertawa. "Guru, bagaimana bisa? Dia adalah orang yang paling aku benci." Setelah Yun menatap sebentar, kemerahan tiba-tiba muncul di wajah Nalan Yanran yang terakhir tiba-tiba menerkam dada Yun. Keluhan yang ada di hatinya untuk waktu yang cukup lama berubah menjadi tangisan. Balas dendamnya benar-benar sangat kejam. "Guru, aku sangat menyesali tindakanku." Yun menghela nafas, dia dengan lembut membelai rambut halus dan panjang Nalan Yanran saat dia berkata dengan senyum, "Aku juga salah, seharusnya setuju untuk membiarkanmu membatalkan pertunangan. Kalau tidak, hal-hal ini tidak akan pernah terjadi." "Guru, apa yang harus aku lakukan sekarang?" Nalan Yanran mengangkat kepalanya, sikapnya yang penuh air mata tampak sangat mengharukan. Saat dia melihat ekspresi Yun, Nalan Yanran juga tampak sedikit mengerti. Dia mengejek dirinya sendiri dan menggelengkan kepalanya sebelum berkata dengan lembut, "Aku memang menuai apa yang telah aku tabur. Guru, setelah masalah ini selesai, izinkan aku memasuki gerbang kehidupan dan kematian," ujar Nalan Yanran. "Kamu ingin memasuki gerbang kehidupan dan kematian? Itu adalah tempat di mana seseorang harus berada di kelas Dowling sebelum memasukinya. Terlalu berbahaya untuk masuk sekarang," Yun berkata dengan terkejut ketika dia mendengar ini. Tempat itu adalah tempat para pemimpin sekte misi Cloud selama beberapa generasi beristirahat. Yun menatap Nalan Yanran yang keras kepala itu dan terdiam sejenak. Dia hanya bisa menghela nafas dan menganggukkan kepalanya saat dia membelai rambut panjang Nalan Yanran dan dengan lembut berkata, "Gerbang kehidupan dan kematian pada awalnya adalah ujian terakhir yang harus dilalui oleh penerus pemimpin sekte misi Cloud sebelum menjadi pemimpin sekte. Namun karena kamu bersikeras untuk masuk, aku akan mendiskusikan ini dengan guru besar setelah masalah ini selesai. Memang ada cukup banyak manfaat bagimu untuk masuk lebih awal ke gerbang hidup dan mati." Melihat Yun akhirnya berjanji padanya, Nalan Yanran juga menghela nafas lega. Dia mengangkat kepalanya dan melihat pria muda di langit yang sedang bertarung melawan Yunsan. Emosi di mata cantik itu sangat rumit. Dua orang kuat yang berada di level Dozong akan memulai pertarungan di antara mereka yang akan mengguncang seluruh kekaisaran Tiamat. Saat itu, udara di sekitar Yunsan langsung membeku. Jarinya menunjuk Xiaoyan dengan teriakan keras. Cahaya putih memancarkan kilatan terang dan sinar cahaya yang sangat sempit meledak secara eksplosif.
Kecepatan sinar cahaya begitu cepat kemanapun ia lewat, udara menjadi terganggu dan terdistorsi. Jejak hitam gelap menodai langit biru tampak sangat mencolok. Teknik Do yang menakutkan ini adalah salah satu yang pernah digunakan Yun Jun sebelumnya ketika dia bertarung dengan singa bersayap ametis di masa lalu. Serangan ini secara langsung memotong tanduk singa bersayap ametis yang merupakan bagian tersulit dari tubuhnya, yang juga memiliki kekuatan Do Huang. Dari sini bisa dilihat betapa menakutkannya kekuatan menusuk dari teknik Do yang misterius ini. Selain itu, teknik Do saat ini ditampilkan oleh Yun San telah jauh melampaui kekuatan yang Yun Jun tunjukkan saat itu. Begitu puncak angin muncul, ekspresi Jia Xingtian dan yang lainnya jauh dari medan pertempuran berubah pada waktu yang hampir bersamaan. Mereka buru-buru menarik kembali jarak yang sangat jauh seolah-olah melarikan diri. Dari kelihatannya mereka sudah tahu betapa menakutkannya teknik Do ini. Hanya Xiaoyan dan Ratu Medusa di langit yang bisa tetap diam dengan ekspresi yang tidak berubah. Xiaoyan menyaksikan sinar cahaya berwarna putih yang langsung menembus udara dan melesat ke arahnya. Dia mengangkat tangannya dengan lembut, api berwarna putih tebal yang menyelimuti jarinya tiba-tiba naik dan berkobar. Dalam sekejap mata, itu benar-benar membungkus tubuhnya di dalam. Tangan kanannya terulur memegang Heavy Swan Ruler. Dengan ekspresi serius, Xiaoyan menjerit pelan, penguasa berat di tangannya menebas dengan ganas ke bawah arah Yun San yang jaraknya cukup dekat. Teriakan itu bergema di seluruh langit bila energi berwarna putih berbentuk bulan sabit yang panjangnya 30 kaki ditembakkan dari ujung Heavy Swan Ruler. Teknik Do yang ditampilkan adalah sama, tetapi tsunami pemisah api kali ini setidaknya 10 kali lebih kuat daripada yang ditampilkan Xiaoyan di Sekte Misi Cloud saat itu. Pisau berbentuk bulan sabit memotong udara yang jauh di bawah pengawasan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Akhirnya bertabrakan dengan sinar energi berwarna putih yang menembaki langit dengan cara seperti kilat. Dalam sekejap, raungan seperti guntur meledak ke langit yang biru. Apakah ini kekuatan seorang Douzong? Ini memang sangat luar biasa. Meskipun Jia Xingtian dan yang lainnya berada pada jarak yang sangat jauh, gelombang energi yang datang ke arah mereka masih menyebabkan ekspresinya sedikit berubah saat sekali lagi mundur lebih jauh. Setelah memantapkan dirinya, Jia Xingtian mengangkat kepalanya dan menatap tempat di mana kedua orang itu bertarung dengan tatapan yang panas. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, dia adalah orang yang sangat kuat yang telah mengambil setengah langkah ke kelas Douzong. Namun meskipun demikian, jika dia dihadapkan dengan Douzong sejati, dia masih akan merasakan celah yang sangat besar untuk sulit diseberangi. Aku khawatir Xiaoyan saat ini juga memiliki kekuatan Douzong, bukan? Kalau tidak, pasti tidak mungkin baginya untuk menerbangkan puncak angin Yun San. Harus diketahui bahwa ketika Yun San masih seorang Do Huang saat itu, dia telah menggunakan langkah ini untuk membunuh dua orang kuat dari Kekaisaran Chunyun. Wajah Fama muram saat dia berkata, "Aku tidak tahu apakah kamu telah menyadarinya, tetapi sejak kekuatan Xiaoyan tiba-tiba melonjak, dia hanya menggunakan api surgawi berwarna putih tebal itu. Dia bahkan tidak menggunakan sedikit pun api berwarna hijau." Fama tiba-tiba berkata, "Sebagai seorang alkemis, wajar baginya untuk sangat memperhatikan api." Iya, tapi cara yang digunakan Xiaoyan saat ini untuk mengendalikan api berwarna putih itu jelas jauh lebih halus dibandingkan dengan sebelumnya. Jia Xingtian mengangguk dan menjawab. Ketika dia melihat Xiaoyan masih berdiri di udara tanpa cedera, dia berkata, "Sepertinya agak sulit bagi Yun San untuk menahan Xiaoyan hari ini. Selain itu masih ada Ratu Medusa yang kekuatannya tidak lebih lemah dari Xiaoyan. Jika kedua orang ini menggabungkan kekuatan mereka, bahkan Yun San hanya bisa bersembunyi." Yun San saat ini juga dalam situasi yang keras kepala dan tidak punya pilihan selain melanjutkan. Penatua sekte pertama telah dibunuh oleh seseorang di depan begitu banyak orang. Terlepas dari kekuatan pihak lain, dia memang harus mengambil tindakan. Masalah ini juga adalah sesuatu yang diinginkan Yun Leng. Dia berpikir bahwa dia dapat melakukan apapun yang dia inginkan dengan menggunakan nama sekte Misi Cloud. Tetapi dia tidak pernah berharap bahwa dia akan bertemu dengan sosok yang kejam kali ini. Jia Xingtian berkata dengan lemah. Fama tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia mengangkat kepalanya dan melihat tubuh Xiaoyan dan Yun San yang muncul kembali dan bergumam pelan. "Aku harap mereka tidak akan menyebabkan cedera atau kematian. Kalau tidak, itu akan menjadi kerugian besar bagi Kekaisaran Jama." Pemimpin sekte dari sekte Misi Cloud tidak ada apa-apanya, ujar Xiaoyan mengejek Yun San. Ekspresi Yun San sedingin es saat dia melihat Xiaoyan yang sebenarnya tidak terluka. "Arus kamu memang sangat kuat."
namun aku percaya bahwa akan selalu ada harga untuk menarik kekuatanmu secara berlebihan. Kekuatanku adalah milikku sendiri, sementara kekuatanmu dipinjam dan diambil secara berlebihan dari dirimu sendiri. Seluruh tempat itu benar-benar sunyi. Kata-kata Yun San tidak diragukan lagi mengungkapkan niatnya untuk membunuh Xiaoyan. Ini karena dia mengerti dengan jelas bahwa jika Xiaoyan berhasil melarikan diri, di masa depan sekte Missy Cloud mungkin membayar harga yang sangat mahal untuk membiarkannya saat ini. Ekspresi Xiaoyan sedikit berubah. Kata-kata Yun San ini benar. Meskipun Xiaoyan saat ini sedang dikendalikan oleh Yao Lao, dia belum bisa benar-benar sepenuhnya mengendalikan tubuh Xiaoyan. Selain itu, Angry Buddha Lotus Flame yang digunakan Xiaoyan sebelumnya telah menghabiskan cukup banyak kekuatan spiritual Yao Lao. Jika bukan karena 7 air liur roh hijau ajaib, kemungkinan Angry Buddha Lotus Flame ini akan menyebabkan kondisi Yao Lao menjadi selemah sekali lagi. Guru, mari kita tinggalkan tempat ini dulu. Yun San sangat kuat. Saat ini kita tidak bisa langsung menyerangnya. Terlebih lagi, waktu kemunculanmu juga tidak bisa terlalu lama. Suara lemah tiba-tiba terdengar di benak Xiaoyan. Tenang, meskipun kekuatanku saat ini sangat melemah, ingin menghentikanku hanya dengan Yun San saja, itu adalah sebuah angan-angan. Namun memang tidak cocok untuk melawannya dalam situasi hari ini. Formasi bersatu dari sekte Missy Cloud sedikit luar biasa. Meskipun Ratu Medusa itu tampaknya membantumu, dia pasti tidak mau bergandengan tangan denganmu untuk membunuh Yun San. Sebuah serangan balik oleh Dozong sebelum kematiannya bukanlah masalah sepele. Tidak mungkin baginya untuk mengambil resiko besar itu hanya karenamu. Yao Lao merenung sejenak sebelum berkata dengan lembut. Baiklah, hari ini aku tidak akan terlalu terjerat dengannya. Mari kita pergi dari sini dulu. Kita akan kembali ke sini di masa depan, dan guru pasti akan membantumu mencari keadilan. Setelah pergi kali ini, mungkin akan sangat lama sebelum aku kembali ke Kaisaran Jiama. Ketika saatnya tiba, biarkan aku, muridmu, melakukannya. Pada saat itu, hilangnya ayahku dan penghinaan klan yang dipaksa pindah akan diselesaikan oleh aku sendiri. Suara lemah itu mengandung pembalasan yang samar. Hilangnya ayahnya telah menyebabkan Xiaoyan sepenuhnya menempatkan kebencian dan kemarahan ini pada sekte Missy Cloud. Jika bukan karena mereka, Xiaozan tidak akan diusir dari kota hutan, dan tentu saja tidak akan tiba-tiba menghilang. Terlebih lagi ketika dia membunuh Yun Leng, halangan sekte Missy Cloud serta niat membunuh Yun San yang ditunjukkan sebelumnya telah menyebabkan Xiaoyan benar-benar merasa jijik terhadap sekte ini. Di langit, Xiaoyan perlahan mengangkat kepalanya, tatapannya melihat sekeliling dan tertawa keras ke arah Yun San. Aku sudah memberitahumu sebelumnya bahwa jika aku ingin pergi, tak ada seorang pun di sekte ini yang bisa menghentikanku. Arogan. Apa kamu benar-benar berpikir bahwa sekte Missy Cloud kita telah mengandalkan reputasi yang tidak layak untuk berdiri di Kekaisaran Jiama selama bertahun-tahun? Dia tiba-tiba melambaikan lengan bajunya dan beberapa cahaya putih keluar. Cahaya putih ini tersebar ke 4 penjuru langit. Beberapa saat kemudian, cahaya itu meledak dengan terang. Benang putih yang tak terhitung jumlahnya diperpanjang. Hanya dalam sekejap, benang putih itu telah menutupi seluruh langit. Akhirnya membentuk jaring yang muncul dan menghilang melindungi seluruh langit. Semua sesepuh dari sekte Missy Cloud dengarkan aku. Bentuk formasi awan penutup matahari. Terakhir kali, Yun Leng yang berasal dari kelas Do Wang mengandalkan formasi awan penutup matahari untuk bersaing dengan Hai Bodong yang berasal dari kelas Do Huang. Sekarang orang mengendalikan formasi telah digantikan oleh Yun San, yang tentunya memiliki kekuatan Dozong. Tanpa ragu, apa yang disebut meliputi formasi awan matahari kali ini akan lebih menakutkan. Menarik. Sebelum Covering Sun Cloud Formation terbentuk, Yao Lao mengendalikan tubuh Xiaoyan dan muncul di tempat energi berwarna putih itu seperti kilat. Api putih tebal melonjak keluar dari telapak tangannya dan menghantam awan putih dengan ganas. Api putih tebal menabrak energi berwarna putih tetapi sebenarnya gagal memecahkannya dalam satu pukulan. Ini memang sedikit aneh. Yao Lao mengeluarkan suara saat dia melambaikan tangannya dan sekali lagi memanggil sekelompok api putih tebal. Setelah itu dia dengan erat menempelkannya ke penghalang energi berwarna putih. Kali ini nyala api tidak memantul kembali. Suhu panas menyebabkan energi putih ini menjadi sedikit ilusi. Bahkan jika kamu mendapat bantuan dari api surgawi, itu tidak akan menjadi hal yang mudah untuk pergi hari ini. Tubuh Yun San tergantung di lautan awan. Energi kaya di sekelilingnya menyebabkan tubuh Yun San memancarkan cahaya redup. Dia dengan dingin melihat Xiaoyan. Sesaat kemudian, busur awan besar yang pernah dipanggil oleh Yun Leng
Kali ini ukuran busur awan beberapa kali lebih besar dari sebelumnya. Meliputi formasi awan matahari ini memang sedikit merepotkan. Yaulau sedikit mengernyit saat dia melihat busur awan besar itu. Tatapannya menyapu ke segala arah, tiba-tiba dia mengatakan sesuatu dengan lembut kepada Xiaoyan di dalam hatinya. Setelah Yaulau menginstruksikan beberapa hal, tubuhnya tiba-tiba bergetar ringan dan segera menghilang dari udara. Namun keheningan itu tidak bertahan lama sebelum tiba-tiba pecah. Yunsan yang telah menutup matanya perlahan membukanya kembali. Tangan yang dia gunakan untuk menarik busur tidak lagi ragu-ragu. Panah awan berubah menjadi sinar cahaya berwarna putih yang langsung menembus kaki langit. Tepat ketika hendak menyerang ruang kosong itu, nyala api putih tebal yang bergejolak tiba-tiba menyapu. Seperti nyala api surga yang turun dan berubah menjadi bentuk riak yang menyebar ke segala arah. Tatapan Yunsan menatap tajam ke tempat di mana panah awan melesat melewatinya. Ketika dia melihat bahwa panah awan telah mengenai ruang kosong, dia terkejut dan tiba-tiba berbalik menggerakkan tangannya. Saat perisai awan berwarna putih terbentuk, sosok hitam tiba-tiba melintas dan muncul dari dalam lautan awan. Sosok itu dengan dingin memperhatikan Yunsan yang berada di balik perisai awan transparan. Saat kedua tangannya bergerak, nyala api berwarna hijau dan putih benar-benar muncul di telapak tangannya pada saat yang bersamaan. Tubuh Yunsan gemetar saat dia melihat kedua api itu. Tatapannya menatap langsung ke sepasang mata pemuda itu. Dia segera menyadari bahwa warna hijau dan putih di matanya sebenarnya sekali lagi berubah menjadi warna hitam gelap. Untuk beberapa alasan, dia berpikir bahwa Xiaoyan saat ini mungkin telah kembali ke dirinya yang sebenarnya. Karena kamu ingin aku tinggal, maka cobalah rasakan teratai api ini. Sebelumnya Yaulau diam-diam memberitahunya bahwa begitu mereka berada dalam jarak dekat, Xiaoyan harus menunjukkan serangannya yang paling ganas. Ini karena hanya Xiaoyan yang mampu mengendalikan Angry Buddha Lotus Flame. Dengan kekuatan Yaulau yang mendukungnya kali ini, kecepatan di mana dua api berwarna itu bergabung berkali-kali lebih cepat dibandingkan dengan yang sebelumnya. Dalam suara gemuruh yang teredam, nyala api hijau putih yang seukuran telapak tangan dengan cepat naik dari tengah telapak tangan Xiaoyan. Akhirnya itu menabrak perisai berwarna awan di depan mata Yunsan yang sedikit menyipit. Meskipun Angry Buddha Lotus Flame kali ini tidak dibuat sesempurna yang seperti disiapkan dengan usaha keras terakhir kali, kekuatan kuat Yaulau disuntikan ke dalamnya. Tubuh Yunsan dengan cepat turun, ekspresinya sedikit pucat. Ledakan pada jarak sedekat itu hampir menyebabkan dia menerima dampak penuh dari teratai api. Oleh karena itu, meskipun dia memiliki perisai awan yang melindunginya, dia tetap terluka parah. Guru besar, ketika dia melihat Yunsan turun, tangan halus Nalan Yanran tidak bisa menahan untuk menutup bibir merahnya saat dia berteriak tanpa sadar. Ini benar-benar layak menjadi pertarungan antara Douzong. Jika kita berada dalam jarak yang sangat dekat dengan ledakan lotus api, kemungkinan besar kita akan kehilangan separuh dari hidup kita, bukan? Fama tersenyum pahit dan berkata, "Aku pikir Xiaoyan tidak bisa lagi menggunakan api berwarna hijau. Dia benar-benar meninggalkannya sebagai sarana untuk melarikan diri." Jia Xingtian menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. "Kekuatan Xiaoyan tampaknya menjadi jauh lebih lemah seiring berjalannya waktu," ujar Fama. "Hari ini aku akan mengumpulkan beberapa bunga." Dua api berwarna dengan cepat menyelimuti kedua tangannya. Xiaoyan dengan cepat mendekati Yunsan yang sedang terjatuh. Pada saat ini, yang terakhir kali terguncang oleh ledakan mengerikan sebelumnya sampai doki di tubuhnya tidak dapat terhubung. Oleh karena itu, dia hanya bisa melihat saat Xiaoyan mendekat. "Rekan tua, karena kamu telah memberi perintah untuk mengejar dan membunuhku, maka aku akan membunuhmu terlebih dahulu." Tawa dingin terdengar saat tangan Xiaoyan menghantam dada Yunsan. Tepat saat dia akan berhasil, suara panik tiba-tiba terdengar. "Xiaoyan, tidak!" Saat suara itu terdengar, sebuah kekuatan juga dengan cepat datang menyerang punggung Xiaoyan. Dia sedikit mengernyit membalikkan tubuhnya dan melambaikan tangannya dengan lembut. Api berwarna putih menyembur keluar dan membakar aura pedang tajam sampai tidak ada yang tersisa. Matanya dingin saat dia melihat Yun-Yun yang memegang pedang panjang di tangannya tergantung di ruang kosong. Dia berkata dengan senyum dingin, "Kamu juga ingin menyerangku? Aku adalah pemimpin sekte dari sekte Missy Cloud. Aku harus melindungi reputasi sekte ini, apalagi Yunsan adalah guruku. Aku tidak bisa hanya melihatmu menyakitinya," Yun-Yun berkata dengan senyum pahit. "Apa kamu pikir aku memiliki kesempatan untuk bertahan hidup jika aku jatuh ke tangannya hari ini?" Xiaoyan mengejek. Yun-Yun terdiam, ada perjuangan di wajah cantiknya.
Tangan Xiaoyan sedikit gemetar, dia menghirup udara dalam-dalam berbalik tiba-tiba dan melambaikan tangannya, ingin melemparkan api ke arah Yunsan yang jatuh. Melihat aksi Xiaoyan, Yun menusukkan pedang di tangannya ke arah punggung Xiaoyan. Tidak mungkin baginya untuk hanya menonton reputasi sekte Missy Cloud yang dibangun selama beberapa generasi diakhiri oleh Xiaoyan. Menyebabkan hati Xiaoyan diam-diam menjadi jauh lebih dingin. Mungkin dia agak tidak penting di hatinya jika dibandingkan dengan sekte Missy Cloud. Xiaoyan menghela nafas pelan di dalam hatinya, perlahan menggelengkan kepalanya dan menyerah mengejar dan membunuh Yunsan. Dia berbalik dan menyaksikan Yun yang menyerang dengan acuh tak acuh. Hati-hati! Pada saat Xiaoyan berbalik, dua teriakan tergesa-gesa tiba-tiba terdengar. Satu datang dari mulut Yun sementara yang lain adalah peringatan dari Yao Lao di tubuhnya. Tangisan itu baru saja terdengar saat Xiaoyan juga merasakan sesuatu. Dia bergegas untuk memutar kepalanya dan sosok putih melintas di pupilnya. Wajah padat dan tebal segera muncul. Itu mengejutkan bahwa itu adalah Yunsan yang telah jatuh. Sudah berakhir, Xiaoyan. Tinju yang membawa ledakan sonik dan kekuatan tekanan yang sangat besar menyebabkan riak muncul di ruang sekitar tinju. Tinju yang terbungkus kabut dengan keras menghantam punggung Xiaoyan yang tidak siap seperti badai petir. Kekuatan besar yang ditransmisikan dari punggungnya menyebabkan ekspresi Xiaoyan pucat. Seteguk darah akhirnya tanpa sadar dimuntahkan. Situasi di langit benar-benar berubah, tiba-tiba dalam sepersekian detik. Perubahan ini menyebabkan wajah semua orang di bawah menjadi tercengang. Yunsan, dengan posisimu, kamu sebenarnya melancarkan serangan diam-diam. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Hai Bodong tidak bisa menahan berteriak marah saat wajahnya berubah saat dia melihat Xiaoyan yang telah memuntahkan darah. Di samping Jia Xingtian dan yang lainnya juga sedikit mengernyit. Jelas mereka tidak menyetujui tindakan Yunsan, tetapi mereka tidak membuka mulut untuk mengatakan apapun. Wajah Yunsan dingin saat dia mengabaikan Hai Bodong. Dia jelas tahu potensi mengerikan seperti apa yang dimiliki oleh Xiaoyan. Jika dia diizinkan pergi kali ini, sekte Missy Cloud mungkin benar-benar hancur di tangannya di masa depan. Dia harus membunuh Xiaoyan hari ini. Xiaoyan menyeka darah dari sudut mulutnya, matanya dengan dingin menatap wajah pucat Yun. Dia membalik tangannya dan rompi bagian berwarna biru pucat muncul di tangannya. Dia memegang rompi bagian dalam dan menggelengkan kepalanya untuk mengejek dirinya sendiri. Setelah itu, dia dengan kasar melemparkannya ke arah Yun. Terlepas dari apakah kamu Yunzi atau Yun, kita tidak lagi memiliki hubungan apapun di masa depan. Aku akan mengembalikan benda ini padamu. Kata-kata yang menentukan dibungkus oleh Doki dan dengan dingin ditransmisikan ke telinga Yun. Segera wajah yang sudah pucat dari yang terakhir kali menjadi lebih pucat. Dia mengulurkan tangannya untuk menerima rompi biru pucat yang ditembakkan. Menundukkan kepalanya dan melihat rompi bagian dalam yang terhapus bersih meskipun ditutupi dengan garis retak. Untuk sesaat dia benar-benar terdiam. Tubuh Xiaoyan bertabrakan dengan kuat ke penghalang energi berwarna putih. Xiaoyan seperti bintang jatuh dua warna saat dia menabrak hutan lebat gunung di mana orang tidak bisa melihat ujungnya. Yunsan, aku, Xiaoyan, akan menanamkan telapak tangan ini hari ini ke dalam hatiku. Di masa depan aku akan membuatmu membayar 10 kali lipat untuk ini. Wajah Yunsan menjadi pucat saat dia melihat tempat di mana Xiaoyan menghilang. Dia melambaikan tangan dan teriakan dinginnya bergema di seluruh sekte. Semua diaken dan sesepuh sekte Missy Cloud dengarkan. Segera masuk ke daerah pegunungan yang dalam, temukan Xiaoyan. Ada tanda khusus yang aku tinggalkan di tubuhnya, dia pasti tidak akan bisa kabur. Tangkap dia hidup atau mati. Film pun berakhir, mohon maaf kalau ada salah-salah kata, sampai jumpa di video selanjutnya.